pertanyaannya. Baik, selamat sore adik-adik. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Baik, kita akan mulai praktikum ya. Saya akan memberikan sedikit paparan terkait materi hari ini. Kemudian nanti di akhir sesi Anda praktek gitu ya terkait materi yang akan saya sampaikan. Oke, jadi materi kita hari ini adalah identifikasi gen-gen di dalam kromosom. Ada yang masih ingat apa itu gen dan apa itu kromosom? Atau mungkin ada istilah DNA juga, RNA, begitu masih ingat nggak? Di mata kuliah semester 1 ya, di biologi molekuler, Anda sudah diperkenalkan terkait materi genetik. Ada genom, ada kromosom, ada DNA, RNA, dan gen begitu ya. Jadi di sini kita akan sedikit mengulang dahulu terkait istilah-istilah itu. Kemudian kita akan melakukan praktek gitu ya. Oke, jadi ada suatu pernyataan bahwa kehidupan itu dimulai dari sel, gitu ya. Kalau Anda lihat slide saya di sini, ini sel apa? Ada yang masih ingat nggak? Ingat kembali kuliah Anda semester 1? Sperma, Bu. Yang ini ada 2 sel di sini ya, sel apa dan sel apa? Sama sel telur, Bu. Ya, ini adalah gambaran dari sel sperma dan sel telur gitu ya. Dan di luar negeri ini ada klinik fertility gitu ya, klinik fertilitas. Di situ menyediakan tempat penyimpanan bagi laki-laki yang ingin mendonasikan spermanya gitu ya. Jadi ini ada sepeda khusus yang digunakan untuk mentransport membawa sperma dari pendonasi untuk dibawa ke kliniknya. Jadi di sini ada nitrogen air yang bertujuan untuk menjaga agar sperma tetap hidup ya. Oke. Jadi di sini definisi sel adalah unit fungsional terkecil dari makhluk hidup, dan sel sperma dan sel telur adalah salah satu atau salah dua sel yang ada pada organisme eukariot termasuk manusia. Nah ini ada istilah sel, kemudian genom, kromosom, DNA, dan gen. Jadi kalau Anda lihat di slide saya, ini adalah gambaran suatu sel. Kemudian kalau sel ini kita belah, kita buka, maka di dalamnya akan ada isi dari sel
Salah satunya adalah organel yang disebut dengan inti sel, yang berwarna biru ini. Ini adalah inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom yang disimbolkan dengan huruf X yang tidak sama panjang seperti ini. Kromosom ini kalau nanti kita buka, di dalamnya ada DNA. Seperti ini gambarnya. Mengapa? Karena DNA adalah untai ganda atau double helix gitu ya. Di mana bahasa-bahasanya akan berpasangan. Bahasa C dengan bahasa G, bahasa T dengan bahasa A dan seterusnya. Secara halus ya. Nah, DNA ini kalau kita ure lagi itu akan ada yang namanya gen. Jadi gen di sini adalah suatu fragmen atau segmen dari DNA yang menyandi suatu protein. Jadi sebenarnya istilah DNA dan gen itu berbeda ya, walaupun dalam prakteknya kadang dianggap sama DNA dan gen. Jadi gen ini adalah bagian dari DNA yang menyandi suatu protein. Jadi misalnya ada gen INS yang menyandi protein insulin gitu. Nah, lanjutkan. Jadi ini sama ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah suatu sel manusia, begitu ya. Ada banyak organel, ada mitokondria, ada nukleus, ada inti sel salah satunya. Nah di dalam inti sel ini nanti ada kromosom. Nah ini seperti ini. Nah ternyata gen-gen yang ada dalam kromosom itu jumlahnya sangat banyak, sehingga ada istilah namanya genom, gitu ya. Jadi genom adalah kumpulan gen yang dimiliki oleh makhluk hidup. Tiap-tiap makhluk hidup jumlah gennya itu bervariasi, berbeda-beda. Sebagai contoh di slide saya itu ada lalat buah ya, ada namanya Drosophila melanogaster ini. Jadi Drosophila melanogaster ini genomnya berukuran 180 million base pair. Jadi base pair merupakan satuan dari DNA atau gen. Nah, melanogaster itu jumlah gennya sebanyak 13.000. Nah, kalau pada manusia Homo sapiens itu lebih besar lagi ukuran genomnya dibanding melanogaster ya, dan jumlah gennya itu sekitar 30.000 sampai 40.000. Jadi kumpulan gen inilah yang disebut dengan genom. Nah, hari ini kita akan fokus ke kromosom. Jadi kromosom itu seperti ini strukturnya. Kalau Anda lihat di bagian-bagian kromosom itu ada yang disebut dengan kromatid ini ya, atau lengan kromosom. Jadi kalau kromosom itu lengannya tidak sama panjang seperti ini. Nah, antara lengan panjang dan lengan panjang dan lengan pendek itu dipisahkan oleh sentromer. Di sini ada tempat gen nanti ya. Nah, jadi lengan pendek dari kromosom itu diberi simbol P yang berarti simbol dari petit bahasa Perancis, dan lengan panjang itu diberi simbol Q ya. Nah, selain kromatid dan sentromer, bagian kromosom itu ada lagi yang namanya telomer. Di telomer ini adalah urutan DNA yang spesifik yang terletak pada ujung-ujung kromosom. Jadi di sini ada telomer, ini juga ada, di sini juga ada. Nah, telomer itu diketahui berfungsi untuk melindungi DNA dari kerusakan dan mempertahankan kestabilan kromosom. Nanti kalau Anda sempat browsing bahwa sekarang itu ada suatu produk kosmetik itu yang berfungsi ini ya, terkait untuk mempertahankan panjang telomer. Mengapa? Karena telomer itu kalau dia memendek gitu ya,
di mana pemendekannya itu signifikan, maka ini diduga sebagai salah satu penyebab penuaan. Sehingga sekarang ada banyak sekali produk-produk dari bahan alam itu yang berfungsi untuk mempertahankan panjang telomer. Jadi sebagai kosmetik. Tetapi di sisi lain, kalau telomer ini terus memanjang, begitu ya, maka nanti ini juga digunakan sebagai pemicu kanker. Sehingga ada juga obat itu yang bekerja sebagai penghambat enzim telomerase sebagai salah satu mekanisme obat anti kanker. Nah ya. Nah kemudian ini yang berwarna-warni ini ada warna pink, ada warna coklat, kuning dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari lokus. Lokus adalah lokasi gen di dalam kromosom. Jadi gen-gen itu di dalam kromosom itu terletak dalam suatu ruangan yang disebut dengan lokus. Oke. Jadi untuk kromosom sendiri, ini Anda juga sudah mendapat materinya ya. Kromosom itu dibagi dua, ada disebut dengan kromosom tubuh atau autosom yang berjumlah 22 pasang atau 44 buah, dan kromosom kelamin atau kromosom seks atau gonosom yang berjumlah 1 pasang. Sehingga kromosom kita itu jumlahnya adalah 23N atau 46 buah. Yang membedakan antara laki-laki dan wanita itu adalah kromosom gonosomnya. Jadi kalau pada laki-laki nanti XY, sedangkan kalau pada wanita itu XX. Ada suatu penyakit yang terjadi karena kelainan jumlah kromosom, yaitu penyakit sindrom Down. Ini terjadi karena adanya penambahan kromosom nomor 21. Disebut dengan sindrom trisomi 21. Nah seperti ini, dan biasanya untuk anak yang mengalami sindrom Down itu wajahnya khas ya, wajah mengolot seperti ini. Ya. Jadi ini di kromosom tubuh autosom. Namun ada juga suatu penyakit yang terjadi pada kromosom kelaminnya. Ada yang namanya sindrom Klinefelter. Jadi di sini juga terjadi kelebihan jumlah kromosom, yaitu pada kromosom kelamin seperti ini polanya. Jadi kalau wanita XX, laki-laki XY, tapi di sini kromosomnya adalah XXY. Jadi dia punya 2 kromosom X dan 1 kromosom Y. Sehingga kalau individu dengan kromosom seperti ini nanti secara fenotip itu seperti pria, tetapi memperlihatkan tanda-tanda wanita. Contohnya ini ya, ini adalah seorang atlet lari dari benua Afrika, begitu ya. Jadi selama ini dia dikelompokkan sebagai atlet wanita. Tetapi ada suatu lembaga begitu ya yang mengidentifikasi nampaknya ini punya kelainan yang atlet ini gitu ya. Karena apa? Karena dia seperti wanita, tapi dia sangat powerful ini ya. Karena punya kromosom Y ini. Jadi kemudian setelah diidentifikasi secara genetik ternyata betul bahwa atlet ini kromosomnya adalah XXY. Dan saya pernah baca sejarahnya, ceritanya bahwa ini pernah dilarang mengikuti beberapa perlombaan terkait adanya kromosom ini. Nah, jadi lokus tadi ya, letak gen dalam kromosom di lokus itu contohnya seperti ini. Contohnya adalah ada suatu gen yang menjadi warna bola mata, misalnya di lokus berwarna biru ini di lengan pendeknya. Jadi di sini ada gen penyandi protein yang menyebabkan nanti bola matanya berwarna coklat. Atau mungkin di individu lain terdapat gen yang menyandi protein menyebabkan bola matanya berwarna hijau atau biru atau dan seterusnya. Begitu juga dengan warna rambut. Ternyata memang ada gennya. Contohnya ini ya. Jadi di lokus yang berwarna pink ini terdapat gen yang menyandi warna rambut. Bisa berwarna hitam, bisa berwarna kemerahan, atau mungkin berwarna seperti ini ya, pirang atau dikatakan berwarna hazel. Nah ini salah satu contoh kromosom nomor 17 ya. Jadi kromosom 17 ini memiliki
373 gen. Ini nama-nama gennya ya. Ada gen ITGB4, gen WD1 dan seterusnya. Nah, di lengan panjang itu ada gen BRCA1. Dan dari hasil penelitian bahwa kalau seorang individu itu terjadi mutasi pada gen BRCA1, maka individu itu rentan terkena breast cancer. Gitu ya. Jadi nanti di tugas Anda juga akan diminta untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit genetik yang berkaitan dengan kromosom. Jadi sebagai simpulannya, kromosom adalah benang-benang halus dalam inti sel. Ini kalau pada eukariot. Jenis kromosom ada dua, kromosom tubuh atau autosom, ada 22 pasang. Kromosom kelamin, satu pasang. Ini yang berbeda, laki-laki adalah XY, wanita adalah XX. Bagian-bagian kromosom terdiri atas lengan kromosom atau kromatid yang terdiri dari lengan pendek diberi simbol P atau peptid dan lengan panjang diberi simbol Q. Ada sentromer memisahkan kedua lengan kromosom. Ada telomer ya, ujung dari kromosom, dan ada lokus ya, lokasi gen di dalam kromosom. Dalam kromosom terdapat banyak gen. Gen tersebut ada dalam lokus, dan dalam satu lokus itu bisa terdapat banyak gen. Oke ya. Jadi untuk tugas Anda hari ini, nanti silahkan dibuka web ini ya, http dari Wikipedia. Kemudian masing-masing dari Anda, jadi tugas individu ya, silahkan diambil atau dibuka minimal 2 kromosom. Kecuali kromosom 1. Kenapa? Karena sudah saya gunakan sebagai contoh nanti ya. Nanti silahkan masing-masing mahasiswa memilih 2 kromosom, identifikasi ukuran kromosomnya berapa base pair, kemudian menentukan jenis kromosomnya, autosom atau kromosom kelamin, kemudian menentukan jumlah gen yang ada di dalam kromosom. Berdasarkan ini, CCDS, HGNC, Ensemble, Uniprot, dan NCBI. Kemudian menyebutkan 10 gen yang ada pada kromosom. Jadi bisa dipilih, misalnya lengan pendek dipilih 5 gen, lengan panjang 5 gen. Atau mungkin lengan panjang semua juga boleh, silahkan. Kemudian menyebutkan 10 penyakit yang berkaitan dengan kromosom yang Anda pilih. Sebagai contoh, seperti ini, saya memilih kromosom 1. Ini nggak boleh Anda pilih lagi ya, Anda hanya boleh memilih kromosom 2 sampai 22. Jadi ini ukurannya 248,956 ini. Kemudian jenisnya adalah autosom. Jumlah gennya ini jadi sekitar 2000-an jumlah gennya. CCDS, HGNC dan lainnya ini berbeda-beda walaupun sedikit selisihnya. Kemudian saya sebutkan 10 gen yang ada pada kromosom 1. Ada gen AAZL8, ada gen DPH5 dan seterusnya. Kemudian saya sebutkan 10 penyakit genetik yang ada kaitannya dengan kromosom 1 seperti Alzheimer, ada glaukoma, ada Parkinson, ada prostate cancer dan seterusnya. Gitu ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk prolog praktikum hari ini. Sebelum Anda bekerja secara individu, apakah ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Silakan. Itu berarti sumbernya dari Wikipedia itu ya, Bu? Yang ya. Baik. Ya, nanti silakan, ini ada klik aja linknya. Nanti akan saya kirimkan juga. Saya sudah kirimkan kemarin ya. Silakan diklik ini. Baik, Bu. Terima kasih. Betul, dari Wikipedia ya. Yang lain? Bu, izin bertanya lagi. Ini jadi di Word ya? Iya, silakan. Pekerjaannya. Ya, jadi nanti silakan dikerjakan di Word, silakan diketik, tapi nanti dikonversi menjadi PDF. Jadi yang dikirim dengan saya adalah dalam bentuk file PDF-nya, gitu ya. Untuk pengumpulannya, Bu? Pengumpulannya
Kalau hari ini jam 5 selesai nggak kira-kira? Kalau saya praktek, saya udah praktek ya, kromosom 1 ini sebenarnya cukup cepat mengerjakannya. Ini nggak sampai 1 jam sebenarnya ya. Tapi kalau memang Anda ingin mencari-cari, melihat kromosom lain, kromosom 2, 3, mana seterusnya, silakan saja. Atau begini aja, jadi tugas ini Anda kumpulkan paling lambat nanti jam 23.59 maybe, gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Harapan saya masih ada 1 jam, silakan dicoba mengerjakan ya, jangan menumpuk-numpuk pekerjaan, karena saya yakin Anda punya tugas yang lainnya, gitu ya. Izin bertanya, Bu. Silakan. Nanti untuk tugasnya dikasih cover tidak ya, Bu? Tidak usah ya. Jadi ini selembar cukup ya. Yang penting diberikan identitas dengan jelasnya, nama, NIM, kelompok begitu ya. Tidak perlu diberikan kabar. Jadi cukup 1 lembar, saya rasa itu tugasnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, ini saya stop ya, PPT ini saya stop dulu, kemudian saya akhiri pemaparan saya lewat Zoom. Silakan Anda ke Adlink untuk mengerjakan tugas begitu ya. Saya akan share juga tugasnya di Adlink, di tugas ya. Ya, saya tutup ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.